Oke, jadi kemarin kan kita setelah upload video itu ada yang banyak yang minta untuk ngobrol langsung dengan siapa sih gurunya, siapa sih yang memberikan petunjuk tentang langkah-langkah preventif untuk menanggulangi atau menghadapi virus corona ini. Nah sekarang kita ada banyak orang, ada Bapak Kiai Tanjung, kemudian ada kita bawa teman-teman sini untuk kita ngobrol santai. Ada Pak Irawan, Pak Irawan ini bagian tim yang sedang mengusahakan proses legalitas legal lah. Kemudian ada teman saya nih Rauf, kalian udah tahu lah. Terus kemudian ada Mas Fajar. Nah Mas Fajar ini Dede juga nggak apa-apa Mas. Koordinator tim kesehatan. Koordinator tim kesehatan. Dokter. Dokter. Kemudian ada Pak Bambang di sini juga sama pegiat Kemandirian Pangan juga, tim dari Bapak Kiai Tanjung. Kemudian ada Mas Ical, kebencanaan atau apa? Keadaan darurat lah, emergency, mitigasi ya. Gitu. Nah, kita akan ngobrol santai di sini berkenaan dengan apa aja tentang semua hal tentang virus corona, termasuk gimana cara menanggulanginya sesuai dengan permintaan kalian, ya kan? Gitu. Langsung aja nih untuk Bapak Kiai Tanjung dan kita semua kan ada kita itu ada info, saya juga baca kemarin itu di salah satu dilansir oleh Kompas secara resmi bahwasanya Indonesia ini sejak sekarang sampai 2 bulan ke depan itu ada 3 prediksi bahwasanya skenario terburuk itu kita akan ada jutaan, 1 juta lebih sampai 2 juta yang terinfeksi, lalu yang meninggal tuh 144.000. Ini prediksi dari Public Health UI sama Bappenas secara resmi di Kompas. Terus kemudian juga ada itu sekarang kita tahu semua bahwa Indonesia sudah menyentuh angka 1.000 yang terinfeksi di seluruh Indonesia. Nah dari sini bahwa kita kan masyarakat sudah mulai agak panik nih gitu. Nah kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh kita sebagai individu dan juga sebagai satuan unit terkecil dari masyarakat, kelompok masyarakat terkecil, keluarga itu kira-kira apa gitu secara konkret gitu? Ya, kalau dikatakan sekarang ini dikatakan panik, mungkin ya panik ya, panik. Jadi kalau perihal pembicaraan tentang COVID-19 atau virus corona, kalau kita mengatakan hal ini, ahli yang kan sudah banyak ya. Jadi kita kan tidak menambah konflik dalam hal ini. Dan saya kira kan kita sudah setuju hal-hal apa yang diungkap oleh mengenai virus dan sebagainya. Yang kita perlukan itu sikap-sikap apa supaya kita menanggulangi kepanikan, karena kebijakan dari pemerintah pada saat antara zone itu masih nol antar ya, elemen pemerintah ya, maksudnya ya di pemerintah itu, kalau di wilayah pemerintah itu katakanlah zonnya itu masih belum ada yang kena virus, belum ODP, belum PDP dan seterusnya, belum suspek. Itu seperti apa, tapi sudah saat suspek kan tampak panik sekali. Ya. Langkah-langkah ini kan juga menjadikan masyarakat panik. Walaupun kebijakan pemberitahuan kepada masyarakat itu supaya jangan panik kan selalu diungkapkan. Tapi kalau kita ngomong jangan panik tapi tindakannya adalah tindakan panik, ya kita akan ya panik-panik aja. Itu kita akan menjadi panik. Jadi pada saat bagaimana kita membuat satu supaya tidak panik, mestinya karena sekarang ini di kita sendiri di depan kita itu kan sering beberapa kali itu kan ada kendaraan lewat pakai speaker ya, pakai halo-halo. Iya Pak. Jangan keluar rumah, kalau belanja 1 orang saja. Bahasa Jawa ini bendi ya. Bendi. Nah ini kan juga menjadikan khawatir. Kenapa langkah-langkah yang bijak, langkah-langkah yang arif, yang dengan persuasi itu gak dilakukan? Ya sekarang memang dilema, kalau mengumpulkan sosialisasi publikasi memang sulit. Tapi kan ada yang lain. Semisal surat pemberitahuan misalnya, surat gitu ya, ada edaran yang bisa ditempelkan di setiap RT ada berapa begitu ya, mengenai kesadaran COVID ini. Apa sih COVID? Anda nggak perlu panik, alasannya ini. Saya meniru dari Dr.
ahli virus Indro ya, dan dari beberapa ahli itu, dari beberapa sumber ya, saya mengungkapkan ini begini. Jadi karena saya juga bukan di sini juga nggak kenal sama virus, kita kan nggak marifat sama virus, kita nggak kenal. Kita itu hanya mendengar informasi dari sana begitu, ya, kita nggak kenal ya. Nah itu, tapi saya yakin, tapi saya sendiri juga pernah di dalam lab mikroskopnya saya juga melihat, dan dari karakter yang ada kita juga bisa membaca, memang selaputnya bungkusannya adalah lemak, itu memang iya. Saya juga melihat itu. Artinya kan ya sekedar ingin tahu. Kemudian di YouTube dan di media kan juga banyak. Ini saya sepakat. Kalau kita sekarang ini yang menjadikan takut itu adalah prediksi ini. Prediksi sekian ribu juta, prediksi sekian juta. meninggal. Prediksi di Itali sama jatuh. Yang digemborkan, yang dikuatkan hanya itu. Tidak ada perimbangan berkaitan dengan secara internalnya, ya, secara pengenalannya. Qaul ma'ruf wa maghfirah. Ini enggak ditempuh. Jadi mestinya adalah kalimat-kalimat mengenalnya. Orang itu enggak panik, itu juga kenal. Ya, mestinya itu adalah berkaitan dengan apa itu virus. Tapi memang yang sering yang beredar di masyarakat itu memang data-data yang mengerikan kayak gini sih. Iya. Jadi mengenai edukasinya, menurut saya untuk edukasinya kurang. Edukasi kurang. Ya memang orang itu akan senang mencari informasi-informasinya bombastis. Ya. Kalau yang bersifat berpikir, bersifat knowledge, sains, rada enek mikire sithik. Kuwi wis mumet dhisik. Ya, capek mikirin. Karena yang dilihat itu data besar, itu wis mumet, terus kon mikir materialnya itu lebih mumet gitu. Iya. Saat konten ini sebenarnya itu kita butuh mengedukasi ini. Karena kita kumpul gak mungkin, mestinya kita punya strategi. Jadi langkah pertama begini, kenali virus itu dengan baik. Kita sudah dibantu oleh para ahli melalui media sosial. Itu langkah pertama. Jadi tidak hanya informasi perihal secara kuantitas, di sana ada berapa, di sana mati berapa, prediksinya seperti apa. Yang lebih dari itu adalah virus ini sebenarnya jika dikenali, dia pertama memiliki kelebihan bahwa dia sangat adaptif. Dia mampu beradaptasi cepat. Pada saat, walaupun dia hanya hidup di droplet, bagi mereka yang terkena, kemudian saya hanya nirukan ini ya, kemudian dia mungkin diingus, diludah, dia bersin. Kalau dia memang terkena, dia hanya hidup di situ. Kemudian pada saat dia bersin, kemudian meloncat, maka yang jarak 1 sampai 1,5 meter, maka dia kena cipratan, itu yang kena. Jika kita nyopot, kalau kita tahu ada orang bersin, kita sebenarnya nggak harus panik. Segera membasuh Iya. gitu ya. Ya kita tinggal cuci, tinggal itu sebagai contoh. Kalau kita mengetahui, jadi kelebihnya dia adalah dia itu hidup di senang di tempat gelap, semakin gelap dia semakin lebih bertahan, semakin lembab, tapi bukan air ya, Iya. lembab. Kemudian pada saat tidak terang, sehingga pada saat kita dapat menanggulangi ini semakin diberi angin segar, jendela segera dibuka. Kalau ada bersin, umpamanya di sini bersin, nggak perlu takut sampai menghindar, sampai diisolasi, enggak harus. Dan apalagi jika kita yakin bahwa kita ini tidak ada sejarah sakit semacam diabetes. Hampir semua yang sakit kan yang karena diabetes, komplikasi kan gitu ya, Yang punya riwayat. Ya, ini sebenarnya dia yang lebih berhak ngomong ya. itu ya, karena kita kemudian saya hanya mengatakan intinya bahwa kita mengedukasi kepada masyarakat, dan masyarakat bagaimana caranya kita mencari strategi untuk mengetahui tidak hanya kuantitas, tapi juga mengetahui konten mengenai virus itu apa.
sebenarnya jika mengetahui, semua juga tahu, utamanya para ahli yang biasa di media, untuk menghancurkannya adalah sangat mudah. Saya nggak ingin mendebatkan ini barang hidup atau mati. Ya. Kita nggak perlu mendebatkan, kita melihat fakta aja. Kemudian pada saat kita memperhatikan ini sebenarnya sangat mudah. Kalau ada yang kena sudah punya latar belakang, terutama yang dalam. Tapi kalau flu, pernah latar belakang flu, nggak ada masalah. Kalau saat ini sehat sehingga kemampuan memproduksi antibodinya itu dia jalan. Nah, kalau semisal untuk kan kita nggak cukup juga kayak berdiam diri aja kan. Berdiam diri pun juga bisa kena, nyata kan juga seperti itu. Nah, untuk imun ini, Bapak, gimana supaya kita tuh ada nggak tips tambahan barangkali selain berolahraga dan segala macam supaya kita juga imun kita tuh ada meningkat atau mungkin kuat seperti itu, Pak. Kalau dari Bapak kan kita kan mendengar nih kalau Bapak ini menciptakan ini, membuat formula AKT minuman tradisional ini yang sekarang lagi viral ini. Banyak yang minta ini kan, Bro? Iya, lumayan. Kemarin tuh apa ya, dari ngirim ini kemana? Oh, iya gini Pak. Kemarin kan kebetulan kita pas kemarin sih siang itu kan ditelepon kawannya di BPD. Nah, sempat kita cerita apa yang dilakukan oleh di Pomosda dan sebagainya. Kemudian mereka minta dibawakan. Nah, kemarin kita sempat bawakan. Saya bawakan kemarin itu 5. Cuma saya taruh di tas. Yang satu saya keluarkan. Nah, saya terinspirasi sama yang dilakukan oleh Pak Irawan ketika berbagi dengan teman-teman Koramil waktu itu ya, yang tugas-tugas di lapangan. Nah, kemudian kita hubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana, BPD, SAR, mereka juga sering di lapangan. Nah, terinspirasi itu makanya kemarin kita kasih coba tetes, terus kita ceritakan manfaatnya seperti apa. Nah, akhirnya dari komandannya ini, ya wes tak ambil semua. Nah, karena dia melihat kebutuhan di lapangan ketika mengirim timnya, kan juga mesti khawatir, namanya komandan punya anak buah kesebar di lapangan, khawatir sehingga mereka akhirnya iya dah kita ambil semua, ada berapa sisamu. Nah, mungkin bisa diceritakan cerita di balik ini itu awalnya pripun? Iya. Akhirnya Bapak membuat formula ini. Sebenarnya katakanlah ini opsi terakhir, harapannya Bapak sebenarnya opsi terakhir. Jadi Bapak kan tidak ingin membuat ini sebenarnya. Dan kalau dikatakan formulator sebenarnya Bapak juga tidak amat-amat ya, karena semua kan kehendak Allah. Tapi kita kan juga menjaring informasi dari berbagai sumber. Kita kan sebenarnya kan hidup ini kan hanya sam'a wal absar wal afidah aja yang kita gunakan. Bagaimana telinga, mata, dan otak. La'alakum taskurun, untuk menempatkan menjadi orang-orang yang terbuka, lapang dada, rasional, masuk akal. Kan ini. Kemudian jadi sebenarnya semula nggak ada keinginan sama sekali untuk berbisnis ini, karena kita sebenarnya juga tidak berbisnis. Ingin kamu membuat ini. Gitu. Iya, walaupun mungkin orang sekarang mengatakan seandainya, tapi kalau dibanding dengan yang itu kan kita kan jauh lebih murah. Tapi materialnya sebenarnya ini kan cukup mahal kalau boleh dibilang, dan kesulitan mencari bahan dan seterusnya sekarang juga mahal semua. Dan apalagi jika kita nanti kita memprediksi pemesanan cukup besar, kita kan butuh modal kalau kita mandiri total. Ya. Oke, tadi latar belakangnya. Mungkin cerita sedikit ya di balik. Ya, oke. Sebelum ini saya cerita begini. Masalah tadi kepanikan tadi kan dungkap. Yang sebenarnya kita khawatirkan akibat kepanikan, sehingga sekarang kita mulai melihat bahwa lockdown itu seperwilayah, bahkan beberapa per RT, nggak hanya per desa, itu mungkin lockdown, per gang itu lockdown. Sehingga sebenarnya sehat itu kan tidak hanya sehat fisik kan, tapi kan sehat juga fisik, non fisik, sehat psikologi, sehat pemikiran, sehat sosial, sehat sosial budaya masyarakat, sehat kultural. Yang mendasarkan itu sebenarnya pada akhirnya.
pada saat kita nggak seimbang dalam membuat porsi kesehatan yang sekarang ini, panik ini dibuat sehat fisik, mau ada ketakutan ini, tapi yang lain kan ditinggal. Apa jadinya? Coba kita prediksi. Saya malah nggak mau prediksi semata-mata nanti menjadi sekian juta. Yang saya takutkan bukan itu. Efek domino yang lain. Bukan ekonomi juga, kalau itu jelas akan berdampak luar biasa. Lockdown pasti. Ketahanan negara bahkan ini pasti hancur. Dihancurkan sama ini. Ya, itu benar. Sama virus. Jadi kalau yang kita takutkan apa? Apa prediksi kita? Akan chaos sosial antar desa, antar RT, antar itu akan terjadi ego kedaerahan. Sehingga sampai ada teman begitu, dia itu pengantar makanan, ya, pengantar seperti COD. Jadi karena dia di satu wilayah itu mengantarkan di beberapa titik, kembloh itu basah. Ya, setiap kali masuk RT disinfektan, itu bajunya basah. Ini loh, saya ini sudah basah disinfektan dari sana-sana, nggak mau tahu, tetap didisinfektan. Ya. Jadi padahal itu kurang efektif ya kan. Padahal kan maksudnya disinfektan kan bakteri gitu ya nggak sih, gimana sih sebenarnya? Dan sebenarnya kalau disinfektan itu memang kalau disemprotnya langsung ke tubuh itu bahaya Ya. jadi menimbulkan iritasi di kulit, apalagi dengan dosis yang besar, ditambah kandungan, mohon maaf, disinfektan yang banyak digunakan masyarakat itu banyak mengandung klorin. Ya karena nggak tahu itu. Iya, karena juga minimalnya dari sosialisasi mungkin. ya, sosialisasi yang Iya. strateginya nggak Iya. bagus. Pokoknya mandi nggih suket, ya toh, nggih suket kena berarti kena nggih bakteri. Ya. Padahal sebenarnya mah desinfeksi itu kan hanya untuk benda-benda saja, untuk barang-barang. Iya. Tapi sekarang semuanya untuk tubuh juga. Iya. Dampaknya malah mungkin sesak nafas. Jadi bisa jadi orang-orang itu sakit. Itu bukan karena virus, tapi karena disinfektan kemudian dadanya sesek. Nah kalau ini kan dari dalam, Bapak. Ini kan solusinya seolah kan dari dalam tubuh. Ininya loh, ya kan? Reaksi. Iya, reaksinya kan ini kan dari dalam tubuh. Jadi berkaitan dengan memasukkan antibody. Itu kan. Ya kamu cerita aja dulu. Ya terus niki, oh iya, untuk ini saat kita bikin video ini tuh sedang diproses ya Mas isinya. Cuman kan sekarang nih, ya kita tahu lah Mas, birokrasi kita kan, ya kita tahu lah Indonesia kayak gimana gitu kan. Dan yang minta ini kan sudah memaksa Bapak untuk ayo dong, butuh ini untuk segera distribusikan kan gitu kan. Iya. Nah sekarang itu supaya orang-orang tahu aja loh, kita juga sedang mengupayakan Perjalanannya sampai Iya. Oke, jadi kalau kita bicara terkait dengan situasi kondisi saat ini, banyak orang panik tadi seperti Bapak sampaikan tadi. Banyak orang panik. Dengan kepanikan ini kan otomatis orang itu tidak bisa berpikir secara jernih. Iya. Orang tidak bisa berpikir secara jernih, otomatis dia juga tidak akan bisa berpikir secara bijak kan terhadap penyikapan sesuatu. Tadi dari awal tadi kita ngobrol ya dengan Bapak, dengan teman-teman yang lain, yang muncul apa? Selalu negatif thinking kan gitu, berpikiran negatif. Nah, terkait dengan AKT ini, salah satu produk yang ada ya, yang formula dari Bapak ini, memang saat ini kita untuk kalangan sendiri. Namun seiring dengan perkembangan yang ada, Orang-orang maksa ini. dari kita getok tular, dari cerita teman si A, si B, si C, alhamdulillah permintaan terkait AKT ini luar biasa. Kemarin kita ngirim ke Jakarta ada kurang lebih hampir 300 botol. Baru tadi pagi kita kirim ke Pekalongan, kita kirim ke Blitar, kita kirim ke Bandung. Jadi sebenarnya masih banyak masyarakat kita yang berpikir jernih kan itu. Jadi mereka tidak larut dalam situasi kondisi yang ada. Nah, terkait dengan seiring dengan AKT ini di pasaran ya, yang ini sebenarnya memang dari kalangan kita masih pasarkan melalui relasi-relasi kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kan itu. Kita juga melengkapi bagian dari sebuah prosedur yang ada. Jadi kita sudah komunikasi dengan BP POM ya, terkait
karena izinnya adalah pangan. Jadi AKT ini kan ada minuman tradisional. Ini kita sudah proses. Namun kita juga tidak bisa berhenti hanya menunggu sebuah izin secara resmi. Masalahnya ini orang-orang butuh ini. Kan ini ya kan? seiring waktu. Datanya? Iya, karena kita nggak bisa. Kita sekarang berpikirnya bukan berpikir apa ya? Saya tak nunggu terus nanti tak pasarkan. Nah, makanya. Ya habis. Iya, Kan butuh gitu. terdistribusikan Ya, ini. ibaratnya gini. Kebakaran nih, ada rumah itu kan kebakaran sudah terlihat, ada gejala kebakaran. Kita nunggu, kita telepon ke pemadam kebakaran dulu. Ya kan, kita lah dari pemadam kebakaran harus laporan dulu, kondisi di mana. Masyarakat sekitarnya menunggu diem saja. Kan gitu, tidak segera untuk melakukan sebuah tindakan nyata. Ya, habis. Apa yang terjadi? Ya rumah itu habis. Nah ini loh. Nah di kami ya terkait dengan AKT ini, seiring dengan berjalannya waktu, tetap proses itu legalitas yang ada kita kuatkan juga. Namun di kami juga tidak bisa berdiam diri. Awalnya kan untuk kalangan sendiri nih, Betul. tapi dipaksa sama orang, Ya, sama mau nggak mau. masyarakat. Nggak mau ini juga Ya, harus ini. kita yakin kok bahwa ini bukan racun. Gitu ya. Iya. Dasarnya itu kita ini yakin kita ini bukan racun. Ya kita berharap bahwa pada saat kita menggunakan ini legalitas sama kita usahakan. Tapi ada yang bersifat darurat, emergensi. Yang ini kita anggap lebih urgent yang harus didahulukan. Kita mengetahui prioritas mana yang didahulukan. Saya kira ini dimaklumi lah, dimaklumi. Itu jelas ini kita proses. Ini kemudian kalau tadi balik kepada pertanyaan bagaimana awalnya, memang sebenarnya kita berharap bahwa jamaah dan warga itu dia dapat membuat perilaku mandiri, bahkan bisa sampai perilaku sehat sendiri, perilaku pangan keluarga mandiri sehat. Itu memang kita berharap itu yang kita dahulukan, karena sebenarnya bukan masalah kita potong kompas atau obat enggak, ya kemudian kita sakit obat begitu. Kita berharap bahwa memberikan edukasi di lingkungan kita, di sekitar kiri kanan kita, sebenarnya semua jenis makanan itu adalah sehat. Saat kita proses dengan cara sehat itu dapat memiliki menguatkan daya tahan tubuh, bahkan sebagai penyembuh. Mulai dari yang ini sebenarnya bahan-bahan akhirnya kita wujudkan dalam ini. Itu dari empon-pon. Bahan-bahannya ada empon-pon, ya kan? Ada empon-pon itu terdiri dari jahe. Jahe itu ada jahe putih sama jahe jahe emprit sama jahe merah. Kemudian katakanlah memang itu. Kemudian juga kencur, kemudian kunir, itu berbagai empon-empon. Kemudian yang kedua itu kelor, mulai dari daun sampai akar atau umbinya. Itu sebenarnya kan memiliki kandungannya luar biasa. Kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan mineral. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat memunculkan berkaitan dengan enzim dan hormon, ya itu yang bersifat mikro untuk memunculkan mikroba begitu ya, mikroba yang dalam tubuhnya kita perlukan. Itu kemudian yang keempat itu bahannya ini walaupun apa? Umbi-umbian. Jadi empon-empon, madu, jadi madu hutan sama madu hitam. Nah, ini kita, dan kemudian yang kelima adalah buah-buahan, disebut dengan daun. Jadi buah-buahan yang memiliki kandungan vitamin E, vitamin C, ya itu kan semuanya antioksidan. Karena yang diperlukan untuk antivirus itu adalah sesungguhnya adalah produksi antibodi dalam diri masing-masing kita. Virus itu kan menyerang ke semua orang. Iya, nggak peduli kaya miskin. Nggak peduli kaya miskin, dia nggak mengenal agama. Dan virus ini tidak beragama. Walaupun bukan berarti dia komunis. Kalau kita mengatakan komunis, Zionis, berarti kan dia beragama, bergolongan. Jadi dia memang netral, dia tidak beragama dan dia tidak membentuk apapun. Dan ini
sehingga dia tidak melihat pejabat apa ya, kita berlaku seperti virus saja kan, artinya dalam pengertian kita larikan dalam bentuk virus positif. Jadi kita berharap kita formula ini dari berbagai arah ini kita kemudian kita proses dengan sistem fermentasi, kita buka begitu aja nggak apa-apa. Jadi nah, itu sebenarnya kalau mau buat sendiri aja nggak apa-apa. Dari berbagai empon-empon yang sekarang ini seperti apa, tapi memang ada bahan-bahan yang hanya dapat seperti adanya getah ya, ada semacam getah di tengah hutan. Jadi getah namanya kan getah suket apa itu yang ada perintil-perintil di bawah itu, kita ambil itu kan kadang untuk mempercepat proses. Nah itu kan tidak ada di yang ada ini. Nah, itu kadang itu yang menjadikan kita malah karena kita menyuruh orang juga ke sana. Nah ini juga itu juga terbatas. Oke, itu kalau mau buat sendiri sebenarnya kita berharap masyarakat nggak harus membeli ini, buat sendiri. Latar belakangnya memang bukan untuk bisnis kan Pak? Iya, nggak, artinya awal belakangnya memang kita nggak buat ini. Ini kalau kita terkait dengan faktor fisik. Sebenarnya kan semua kan juga apakah kira-kira pandemi wabah ini ada faktor X? Ini kan kalau kita kaitkan dengan itu kan bisa jadi kan juga ada. Ada. Jadi ini sebenarnya kalau buat sendiri. Seharusnya kita buat mahal itu. Sebenarnya segitu itu sekitar kemurahan. Seharusnya 500.000. Sehingga mendorong masyarakat itu supaya mandiri, supaya buat sendiri. Iya. Nah, gitu. Ini tuh langkah konkret kayak gini Pak. Kan di YouTube itu banyak komentarnya kayak gini. Saya punya kunyit, saya punya jahe banyak di daerah sini. Gimana saya bisa ini jualnya saya kemana, terus saya apakan? Nah ini kan menurut saya pribadi ini pandangan subjektif ini, kalau keliru ya mohon dikoreksi gitu para netizen. Itu kan mereka kebingungan di situ, dan ini artinya ini adalah indikasi bahwasanya tidak ada sosialisasi atau edukasi, atau mungkin belum menyeluruh, belum holistik gitu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri untuk mencegah atau mungkin untuk menjaga kesehatan dirinya dan keluarganya, kan ngoten Bapak. Kalau yang disampaikan Bapak ini tadi kan bahwasanya juga mengedukasi, ini juga bagian dari alat untuk mengedukasi masyarakat adanya potensi alam ini yang enggak gitu. Oke, sebenarnya kita ini jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebenarnya. Karena ini kan mungkin di tutupan nanti kan kita bisa omongkan bahwa hikmah apa di balik corona ini ya. Tapi secara fisik ini kan juga ada yang merugikan, tapi sebenarnya juga ada yang menguntungkan. Seharusnya masyarakat kalau ingin untuk menanggulangi, tadi di depan kita sudah membicarakan bahwa supaya enggak panik itu seperti apa ya. Itu kenali virus dengan baik. Cara pemusnahan virus seperti apa, kalau kita kenal seperti apa. Kemudian yang kedua, bahwa memiliki sebuah mindset yang positif, berpikir yang positif, walaupun sepertinya nggak ada kaitannya. Karena saat pikiran itu positif, pikiran itu baik, tidak terkontaminasi oleh kotoran-kotoran pikiran, tidak curiga, kemudian sehat berpikirnya, sehingga anak ini tidak tertekan, tidak dalam posisi tergencet oleh kepanikan. Kita lebih fresh, dan lebih dari itu akan dapat memunculkan hormon. Kalau pikiran kita ini jatuh, maka produksi hormon itu akan menurun. Dan jika ini menurun, berarti antibodi juga. Serotonin, dopamin itu betul. Nah kemudian pada saat ini berkaitan dengan mindset. Yang kedua, mindset mandiri. Ini memang harus ditanamkan bahwa selama ini sepertinya Allah itu menekan, ya, memberikan kepada hamba, kepada manusia ini, bumi Allah itu dieksplorasi, tapi tidak pernah diberbudidayakan dan dibudidaya. Apalagi orang-orang yang mengaku umat-umat beragama, itu hanya sibuk pada, katakanlah kita ngomong pada bacaan-bacaan, debat-debat, diskusi, ngomong kitab, apalan dan seterusnya. Ini apa salah? Saya nggak mengatakan enggak.
Tapi satu sisi kita sering membaca yang kita tidak memahaminya, tapi kita melakukannya hanya karena untuk pahala. Tapi kita nggak butuh memahaminya. Untuk apa kita memahaminya? Wes itu pahala kok. Gitu. Itu. Tapi dampaknya sekarang kita terasa sekali. Apa yang harus kita siapkan? Sehingga kalau ini lahan-lahan waktu-waktu kita kosong, lahan-lahan kosong kita itu dapat kita lakukan, berbuat aksi nyata, menanam, pemberdayaan, budidaya. Kalau kita katakan lahan sela waktu diri kita sela, maka kita melakukan pemberdayaan, kita melakukan optimalisasi diri dalam meningkatkan skill, keterampilan, meningkatkan kepemikiran. Kalau sela lahan, maka kita tanami sela-selanya lahan itu, lahan kita dengan tanaman-tanaman yang sehat dan untuk kesehatan. Kalau kita sela-sela waktu, ya gunakan waktu itu. Ya, kita kan hal-hal semacam ini yang butuh kita sebenarnya dibangun di masyarakat, yang ini adalah hilang. Karena agama hanya berhenti pada ini. Ya, ribut, bahkan ribut warnanya jadi ributkan, kebangetan. Sebenarnya kita juga gregetan agama, mau ribut masalah kopiah, masalah sorban dan seterusnya. Akhirnya step-stepnya itu nggak konkret ya, akhirnya itu wacana gitu kan. Dan ini virus ini kan virus cerdas sih. Kalau orang itu nggak banyak gerak, itu cenderung antibodi lemah. Dia nggak bugar, ngelentuk, ngantuan, males. Sing diserang virus orang-orang semacam ini. Gitu. Pinter virus ini. Bahaya ya. Jadi yang malas-malasan bahaya ya. Dia yang diserang, sebenarnya semuanya orang diserang. Tapi dia memiliki takaran bahwa jika dia menyerang orang-orang yang sehat, dia tahu kalau dia itu sehat, dia nggak akan mematikan gitu. Tapi kalau di atas 60 tahun, memang yang banyak yang mati datanya kan di atas 60 tahun. Faktanya kan begitu datanya, maksudnya. Ya banyak yang masih di atas 40 ada. Tapi yang banyak kan itu. Katakanlah fatal rate sebenarnya kan tidak tinggi untuk yang di bawah 60 tahun. Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya kita nggak perlu ada panik. Apalagi jika kita tidak memiliki track record, tidak memiliki sejarah sakit-sakit komplikatif. Kita mestinya tidak perlu khawatir. Yang tua itu memang daya tahan tubuhnya, kemampuan produksi hormon, kemampuan produksi antibodinya kan sudah turun. Nah, ini makanya produk ini sebenarnya adalah untuk menguatkan kemampuan imun dalam diri sehingga dia bisa menjadi antibodi. Itu dari beberapa mineral-mineralnya juga mulai dari pohon-pohon semuanya, semua kandungannya komplit, dan kita gunakan dengan sistem masa lalu, yakni fermentasi. Fermen itu kan sebenarnya untuk memperbanyak mikroba. Nah, ini yang sebenarnya itu kan kunci di sistem atau metode di masa-masa lalu, kesehatan masa lalu. Kemudian cara apa namanya, konsumsinya mungkin bisa ditunjukkan ke para netizen. Dan ini beberapa dari testimoni yang sudah laporan ke kita itu memang kalau ada luka mungkin pernah jatuh, kepalanya mungkin pernah jatuh. Saat minum ini memang terasa agak nut-nut gitu ya. Itu kan proses pembaruan sel. Itu ini kan untuk di samping kebugaran yang tidak ada apa-apa, kemudian untuk pembaruan sel, ya, kemudian kalau ada infeksi dalam itu cepat. Sehingga pada saat kemarin itu ada pasien ya yang di rumah sakit di Cirebon, itu namanya SPGOT-nya itu 1685, kemudian hanya 1 hari 1 malam minum ini hanya 3 tetes padahal per gelasnya, itu besoknya sudah tinggal 600. Nah, ini memang kalau ini memang mengagetkan kalau kita melihat hasil silatnya pulang. Dan ini banyak sekali yang TBC bahkan sudah tidak bisa bangun, ternyata minum ini 3 hari sudah normal. Ini tapi ini bukan, kita maksudnya bukan iklan, tapi ini memberikan testimoni bahwa ini bukan racun kok. Ini semuanya produksinya dari hasil
sehat. Dari produksi yang kita buat selama ini, karena kita berlaku penanaman empon-empon, umbi-umbian, sudah kita lakukan sejak tahun 2000. Jadi kita tahun konkretnya kita sejak tahun 2006 kita sudah melakukan tidak hanya sosialisasi, jamaah dan santri siswa itu sudah rutin hari Sabtu Minggu, Sabtu Ahad itu sudah kita ajak di lereng-lereng wilis dan juga di wali-wali santri dan di jamaah sendiri, dan mengajak masyarakat untuk mulai melakukan kemandirian pangan, untuk memiliki ketahanan pangan supaya berdaulat. Nah, ini kan sudah kita lakukan. Nah ini sekarang ini kan hasilnya kan kita mengambil dari itu semua. Sebenarnya kan itu. Ini kan kita unduh dari situ. Berarti ini kayak kita itu tinggal buahnya, tinggi sekarang sudah ngambil buahnya. Kenapa ini bisa dikatakan, umpamanya kalau dikatakan khasiat kok cepat sekali? Dikarenakan semua yang kita kita mixkan di sini melalui fermentasi itu tidak ada satu zat pun hasil ini adalah dari kimia. Ya, organik ya. Ini semuanya organik. Ini kita juga punya pupuk organik sendiri. Nah ini sangat memberikan dampak, ternyata memberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Akhirnya nutrisinya juga lebih maksimal gitu. Iya enggak? Iya, jadi Masif. bukan nambahin racun. Ya, enggak nambahin racun. Nambahin racun, tapi benar dia mengurangi racun. Terus untuk pemakaiannya nih Bapak, untuk pemakaiannya apa itu konsumsi itu Untuk konsumsi ini mungkin bisa dicontohkan gitu. contohkan. Atau Mas Fajar atau Mas Iranu ini contohin. Jadi Ini airnya. dimasukkan air sekitar 100 mili atau 125 mili. Bisa di zoom bro. Mungkin. Jadi untuk konsumsinya ini kan alangkah baiknya kalau memang ada kita pakai air hangat. Tuh, kita siapkan air hangat. Jadi ini pakai air Sekitar 125 mili ya. air hangat. Nah, terus Ini kemudian- sedikit aja lemon atau jeruk nipis. Nah, dikasih dulu. Ini airnya hangat. Nah, ini sedikit aja. Katakanlah kalau ini tetes-tetes begini, kurang lebih ya 5 tetes, 6 tetes, sudah cukup. Sebenarnya rasanya kan nggak terlalu kecut. Ya. Untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga saja itu cukup 3-5 tetes. Kalau kita nggak ada masalah dengan kesehatan, pagi sebelum sarapan itu 3-5 tetes, jelang tidur 5-7 tetes. Jadi ini karena kita sehat semua, kita cukup 3 tetes supaya awet muda. Ini Nah, kemudian ini katakanlah diaduk ya, kita anggap diaduk, dibiarkan aja selama 3-5 menit. Nah ini kita sambil berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing lah. Kita ini merealisasikan, memfaktakan, mengkontekskan kita tuh orang yang punya agama, punya Tuhan. Jadi orang mau mikir gini tok, iki mergo buah itu juga dari Tuhan, itu anugerah Allah. Orang iso buah niki to nek kita hanya nandur modo itu ya wis kersane pangeran sampai kita buah. Kita juga bersyukur dan kita juga berdoa. Maka sambil menunggu 3-5 menit kita berdoa. Sesuai dengan keyakinannya masing-masing, monggo. Kalau yang Islam itu kita harap untuk berfatihah, katakanlah ridho Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Al-Fatihah, kemudian kepada Nabi Isa, Al-Fatihah, kemudian kepada Al-Wasilata. Itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang ini kan katanya ini kan juga kita kan ada silsilah. Ini sebenarnya gimana ya kalau kita buka, semoga nggak gimana ya. Sebenarnya ini kaitannya formula ini sebenarnya adalah formula dari silsilah. Jadi dari sekarang ini kan bapak yang kedahuluan begitu ya, silsilah. Kemudian dari guru saya, dari gurunya itu silsilah nyambung begini. Nah, kemudian sampai itu saat itu Mbah Yai itu ngendikan bahwa jika ada sesuatu Pak Gebluk
formulanya ini. Ada mungkin beberapa yang mungkin kita agak berat mengungkap jika itu, karena kita nggak ingin membuat, karena semula begitu. Sebab kalau ini dibuat memang reaksinya akan sangat cepat. Semula nggak ingin dibuat gitu. Iya. Ya mereka ada unsur ijazah begitu ya, ada unsur ijazah, ada unsur doa yang kita masukkan. Ada doa yang kita masukkan, ini dari Mbah Yai, dari gurunya, sampai kepada Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Ibrahim. Berarti bisa dikatakan kalau ini formula dari Nabi Isa langsung kan? Iya. Sebenarnya maka dikatakan untuk pembaruan sel. Ya ini itu kita beri istilah secara materialnya juga diberi komposisinya, kemudian cara-caranya, kemudian yang kedua juga doa yang kita saat itu. Jadi sebenarnya ada katanya dengan itu. Karena ini kita anggap darurat, wabah ini darurat, maka kita memberangkat diri untuk melakukan ini. Kalau berarti kalau nyambung ini agak belok sedikit. Nyambung dengan yang Nabi Isa itu menyembuhkan penyakit apa itu? Lepra segala macam itu nyuwun sewu. Apakah dari testimoni yang ada yang kena lepra itu bisa dikatakan hampir langsung sembuh. Jadi kalau lepra 12 tetes dan 17 tetes. Untuk lepra. Ya. Untuk jadi pagi 9 tetes, kemudian siang 12 tetes, menjelang tidur 17 tetes. Itu 3 hari. Nah ini makanya kan yang bersifat infeksi kan cepat sekali karena pembaruan sel. Makanya saya kan tidak berpikir seandainya itu normal lagi, mungkin kita juga nggak produksi, kasihan nanti produksi yang ada. Jadi ini hanya untuk kebutuhan mendesak dan berat aja. mendesak. Iya. Dan bahannya juga mepet, bahannya juga terbatas sekali. Dan karena ada doa itu kan harus Bapak sendiri. Nah itu yang kemudian akhirnya orang-orang itu memaksa untuk mendesak untuk segera didistribusikan meskipun izin sedang kita upayakan. Ya. Emang ada nih Pak Yai yang ngomong ke saya kalau ayo Mas didistribusikan, kami butuh, ya kan. Terus kita sampaikan, Bu ini tapi izinnya belum loh. Udah enggak, itu nomor 2, itu nomor sekian lah izin gitu. Yang penting aku dapat dulu gitu. Ada yang seperti itu, ya kan? Ada juga tak yang kayak gitu? Nah ini kebetulan juga teman-teman para medis di rumah sakit Bapak yang juga menjadi petugas untuk penanganan COVID-19 ini, beberapa juga sudah kontak ke saya untuk ngersakne dari ramuan ini karena mereka sendiri juga ketar-ketir karena dari datanya sudah berapa dokter yang meninggal. Setiap hari saya juga buka berita di forum perawat dan juga dokter itu ada perawat yang meninggal. Jadi teman-teman yang sekarang ini bekerja langsung berhadapan dengan pasien pun juga khawatir juga dan sangat membutuhkan ini karena mereka tahu bahwa sebenarnya untuk menanggulangi ini adalah kebutuhan nutrisi Bapak. Kebutuhan nutrisi ini bagaimana memang tubuh sendiri sudah dirancang untuk sistem antibodi. Nah, untuk bahan bakarnya itu pasti membutuhkan nutrisi ya memang dari makanan ini dan kebetulan dengan adanya AKT ini karena bentuknya sudah difermentasi sehingga sudah sangat mudah diserap oleh tubuh. Teman-teman dari para medis pun juga sudah merasakan kan? Sudah merasakan. Nah makanya itu mereka nggak peduli itu sama birokrasi. Fermentasi itu memang untuk mempercepat proses lebih cepat ya benar. Apalagi dengan kondisi orang yang sakit itu kan kemampuan menyerap makanan juga sangat rendah, otomatis membutuhkan nutrisi-nutrisi yang sudah siap diserap seperti AKT ini karena menggunakan teknologi fermentasi tadi. Dan terbatas ini ya, bahannya terbatas sekali. Kita sedang kita kultur, kita ini sedang proses kultur, semoga ini dapat kita proses banyak sehingga sekarang kita proses jadi lab yang ada. Cuman memang perizinnya juga belum bisa begitu cepat. Pertama ya kita tadi tahu sendiri pemerintah kita juga hal semacam itu lambat banget. Apalagi sekarang ini banyak yang lockdown, laboratorium semuanya tutup. Teman-teman kita yang di UGM, kita yang di ITS, yang di UBI, semuanya kita hubungi IPB, itu semuanya tidak sanggup untuk membuka lab, kan gitu. Ini akhirnya kita hanya lab yang bisa kita lakukan kita sendiri di sini. Nah, kemudian kita maunya kan juga
Lagi di proses. ITS ke teman-teman kita yang di sana juga ternyata Nggak bisa. masa nggak iso sih gitu kan ternyata juga nggak bisa karena sana lockdown dan kampus juga tutup. Padahal ironinya kita butuh cuy, gitu. Iya. Nah, maka mungkin ini agak sedikit Nah, kena nggak sih Pak ya? Jadi gini kan saya tertarik saya dengan bagaimana proses dari tahun 2012 penyiapan untuk AKTS ini ternyata kan di proses yang panjang. Seperti Pak ya juga cerita soal tentang bagaimana kepanikan di masyarakat, emergensi lah ya. Nah kan kita bukan emergensi nih Pak ya. Ini kalau kita berandai-andai nih misalnya. Kan sekarang banyak orang-orang berandai-andai seakan-akan dia pemegang kebijakan. Berbicara soal lockdown kudunya begini. Karantina wilayah kudunya begini gitu kan. Nah, kita berandai-andai lah semisal panjenengan yang jadi pemegang keputusan itu bisa nggak kira seperti apa gambarannya Pak ini untuk karantina wilayah atau emergensi ini, kedaulatan ini untuk ketahanan pangannya nah ketahanan pangannya bagaimana, karena kan kalau kita yang bicara dilakukan masyarakat apa sih gitu apa kan? gitu loh Pak, kan sekarang masyarakat butuh nih seperti kan kalau kita misalkan bicara soal bencanaan yang kami tahu kan kalau kayak di Jawa Tengah kan sempat ada beberapa bencana sehingga tempatnya tertutup, terputus aksesnya, distribusi nggak lancar, segalanya nggak lancar. Nah, mungkin ada Itu seandainya Seandainya kita Saya- ngomong seandainya kan saya- bebas. seandainya bebas. saya nggak ngomong seandainya deh. Oke. Kita ngomong fakta Oke. apa yang telah kita lakukan dalam komunitas kita. Aja ya. Kita kan ada Jatayu ya. Jatayu Oke. dan faktanya kita alhamdulillah semua jamaah Jatayu tidak ada satupun yang suspek, Iya. Nah, ini yang menarik Pak. satupun. Oke. Karena semuanya cuma menggunakan kalangan sendiri ini. Oke. Dari sekitar data kan sekitar 150-an ribu gitu ya di data. Kemudian dan santri sendiri, santri sendiri dan wali itu kita juga sekitar 2.500-3.000 orang, kita juga paling aman. Dan mohon maaf kepada pemerintah juga ini ya, karena kita malam minggu tanggal 21 malam Sabtu malam minggu kemarin itu kita sebenarnya cuman kita nggak tekan ya, sebenarnya kita kan juga sudah nggak usah ke pusat, nggak usah ke Nganjuk, nanti pengajiannya melalui online saja. Tapi ternyata dari berbagai arah datang ke sini semua, sehingga kemarin kan 3.000-an orang ngumpul di sini di malam minggu, kan itu. Dan karena saya sendiri juga kaget, semula bayangan kita tuh turun, ya tinggal 200-300-an orang saja yang dari itu. Ternyata 1000 dari 2000 zon-zon merah dari Jakarta, Bandung, Cilegon, datang. Malang, Jember, Banyuwangi, bahkan ada yang dari Malaysia. Itu sebenarnya kan kita sempat juga ketir-ketir. Khawatir ya. Tapi ini kan nggak kedeteksi sana. Ketepatan kita tepatnya kan sangat masuk sekali. Ya, di dalam. Tapi alhamdulillah kemudian datang itu langsung kita tim teman-teman langsung membuat air minum tetes ya. AKT ini kemudian semuanya diminumi. Alhamdulillah ramuannya sudah ada. Saat itu biasanya pesan akhirnya kan kita kan nggak bisa memberi, kita hanya memberikan siapa yang kena ODP atau yang PDP begitu saja. Tapi yang sehat kita pending dulu kan gitu kan, mungkin atau paling tidak saudaranya. Dan alhamdulillah sampai saat ini semuanya tidak ada masalah. Bahkan ada yang juga sebenarnya datang juga dengan tanda-tanda yang seperti kena suspek. Ada tidak ada sudah sesak, kemudian panas 39 itu ya saya nggak nyebut, itu salah satu petinggi begitu ya. Alhamdulillah dia siang datang minum, malam minum, pagi minum, dia bisa nyetir sampai Jakarta kembali. For your information aja, kita tuh setiap malam minggu pahing itu dari jamaah Jatayu itu jamaah Tatanan Wahyu itu datang ke pusatnya di Nganjuk, kebetulan di sini. Jadi dari berbagai pulau, bahkan luar negeri pun juga datang ke sini ke pusat untuk melakukan kajian di pusat, dan juga biasanya ada kegiatan pemberdayaan dan rapat-rapat terbatas dan rapat-rapat pleno saat malam minggu pahing itu gitu. Nah, tadi kemudian pas tanggal 21 Maret kemarin itu tetap terlaksana meskipun sudah dihimbau untuk Tidak datang. tidak datang. Tapi alhamdulillah yang mengejutkannya itu yang mind blowing banget.
itu nggak ada sama sekali yang sekarang ini yang kondisinya sakit dan mengeluarkan indikasi symptoms atau apa namanya symptoms ya bahasa Indonesia gejala itu ya gejala ini nggak ada setelah bahkan waktu itu ya bahkan ini setelah pulang sama cerita masing-masing saya sebenarnya panas setelah minum itu alhamdulillah. iya. Kita tahu cerita ini kan setelah sama pulang Iya. sampai rumah kan semuanya mengatakan alhamdulillah. Iya. Dan kemudian ternyata kalau memang testimoni berkaitan dengan yang jantung, kemudian infeksi ginjal, infeksi paru, itu sebelum corona memang kita sudah lakukan ini karena secara dijual sendiri. Iya, di kalangan sendiri. Untuk kalangan sendiri, pakai kalangan sendiri kita sudah agak lama. Iya. Tapi itu kan buatnya hanya jika kalau nyuwun Pak Yai baru saya buatkan. Mendesak lah ya kondisi Iya. khusus ngoten. Tapi kita nggak produksi itu sebenarnya. Tadi pertanyaan kembali ya, seandainya begitu ya. Kita melakukan ini. Apakah kita perlu melakukan lockdown semacam ini? Sebenarnya kalau kita berpikir di pondok kita sendiri, kalau seandainya itu, yang penting kita memberikan edukasi. Cara yang kita lakukan kan begini selama ini kan. Walaupun kita berada di sini, kita sering ngumpul bareng gitu kan ya. Kemudian kita jamaah, kemudian rapat bareng. Yang kita lakukan kan, kita tetap buat edaran. Walaupun, mohon maaf, kita sebenarnya juga dalam satu komplek sendiri, tapi kita tetap buat edaran. Kita kadang edaran sudah kita lakukan, kita berikan per santri, per ustad, ya. Dulu kan pakai edaran, pakai kertas. Sekarang sudah pakai HP, edarannya kan menggunakan WA. Kan itu kan tetap edaran. Tapi kertas kan tetap juga kita munculkan, kita tempelkan di pengumuman. Kan itu. Seperti suspek ini edukasi yang kita lakukan, kita juga tetap menempelkan apa itu suspek dan seterusnya. Kita ada klinik. Ya ini kita tempelkan di titik-titik strategis karena kita juga banyak tamu-tamu di tempat tunggu. Ya, kita juga tempelkan ini. Kita belum berkaitan dengan masalah ini gimana. Oh ya, kita kan malah belum menempelkan yang ini. Supaya nggak panik. Sehingga kalau langkah-langkah itu kita lakukan, jadi pertama memang tidak harus panik, tapi kita tidak panik ini harus ada alasan. Harus ada alasan. Apa kita harus lockdown? Kita seharusnya persuasif dapat kita lakukan dengan membangun interaksi sosial. Sebab kalau kita sudah tidak ada komunikasi hanya lewat HP, sekarang orang nggak bisa komunikasi tatap muka, harus lewat HP. Ini kan seperti kalau bahasa Jawa ini kan sama Tuhan kan di apa namanya dilulu ya, dilulu. Apa itu dilulu itu bahasa Indonesia nih? Dilena kan. Dibiarkan. Dilulu pokoknya. Jadi orang ini senang ngopisan begitu loh. Dilulu, bahasa Indonesia apa itu dilulu? Pokoknya itu. Nah, itu Dibuai. bukan enggak. Lulu itu dipuji, dipujo. Jadi diujo itu. Nah, itu bahasa Jawa lagi itu. Lah kita Intinya itulah, Bro. biasanya kita itu sering sudah menjadi viral bahwa suami istri keluarga nggak banyak komunikasi, dia di rumah makan hanya main HP sendiri kan gitu kan. Dan sekarang kan Tuhan sama Tuhan dilulu ini sekalian ini. Ya wis gak kayak penyakit iki. Gak usah omong-omongan pisan. Wis kono nek dolan game dolanono game. Sekarang kan ini. Sehingga yang kita lakukan kalau kita memang tidak panik itu harus tahu bahwa apa itu virus, apa itu corona. Bukan sekedar masalah corona mercy Dan teman-temannya. ya. Ini bukan masalah ini. Kemudian jika mengetahui dengan pasti setiap komunitas, katakanlah RT, kalau kita ngomong seandainya RT RW, kalau di kita langsung tim kesehatan, kita mohon hubungi ahli. Kita kan begitu.
hubungi ahli, walaupun kita mohon maaf, kita juga sudah punya tim, tapi hubungi sumber-sumber ahli. Ini akan banyak informasi yang kita terima melalui media sosial. Maka kita ngomong kepada tim, pegang, ada ahlinya dalam hal ini, bukan kita. Kan gitu. Kita kan penyerap dari mereka, kemudian kita kumpul, kita simpulkan, kita nalar dari pendapat-pendapat ahli itu apa. Kadang kan kita minta tim, dia langsung menghubungi dokter-dokter ahli, kan gitu. Apa yang diperoleh, sikap apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak mengandalkan media sosial, kan itu. Ini harus ada laman resmi kalau memang sosial. Ya soalnya hoax dari situ. Ya. Sampai orang bingung membedakan mana yang benar. Mana Kalau kita mengetahui apa itu virus, mengenal dengan baik, maka kita tidak akan kena hoax. Kita dapat berpikir rasional. Orang ngomong apapun terserah. Kalau kita mengenal, saya mengenal dengan Pak Irawan dengan baik, maka pada saat ada membuat hoax tentang Irawan, tentang Pak Irawan, maka kita nggak akan gatek, kan gitu kan? Jika kita mengenal. Tapi kalau saya nggak kenal, pasti saya akan larut. Jadi nek wong kono ngelokke Pak Irawan, oh ngono orang itu, oh gitu, sehingga saya akan semakin menjauh dengan dia, semakin apatis dengan dia, dan lama-lama marah, pegel karena dia, menambah. Sehingga apapun yang dilakukan menjadi negatif di mata saya. Pada saat corona itu kita tidak kenali, enek wong mati sih tok, corona dibenci habis-habisan, kan gitu. Kita tuh melawan barang lelembut ini, gak ketok. Kalau kita tuh memiliki musuh, kita tidak mengetahui alamatnya, nggak mengetahui lokasinya medan perangi, ngeri, invisible, hancur kita. Invisible Man itu film. Invisible Man, kita akan hancur. Kalau kita nggak mengenal, kita akan selalu dalam posisi panik, bingung, judek, wes itu masih numpuk dari satu. Makanya langkah yang kedua, coba data konkret dari para ahli. Kalaupun media sosial, ketepatan di dalam media kan juga ada ahli dokter, ada konsul dokter dan sebagainya. Kita bisa konsultasi yang jelas. Jangan hanya dari berita-berita itu hanya sebagai media saja untuk menajamkan pemikiran kita untuk kita diskusikan kepada ahli. Itu saja. Tapi kalau kita sudah punya nalar, ya kita nggak akan gunakan itu. Kita faktanya sudah terlanjur menyimpulkan ternyata di kemudian hari tidak, kan gitu, karena wong ahli saja itu kan juga kita harus akui saat itu kan hanya prediksi juga. Itu juga nggak akan tahu dengan pasti. Memang kita mengenal melalui mikroskop virus itu, kita bisa lihat. Tapi setelah kita nggak lihat juga nggak tahu lagi toh. Iya. Jadi kalau ada orang sakit, apakah kalau kita kenal virus bisa komunikasi virus, ini jelas lorok corona, pamannya begitu. Karuan, kita bisa komunikasi. Makanya diagnosa dulu. Kan akhirnya kan banyak yang salah diagnosa. Kan gitu. Nah ini artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu memang harus sumbernya jelas. Memang ini. Tapi dalam tingkat kalau kita hanya ngomong sumbernya jelas pemerintah atau orang-orang tertentu itu kan juga sering mengatakan itu. Tapi actionnya kan nggak ada. Ini kan masalahnya. Iya, betul. Jadi kita lihat di dialog di TV itu, jangan terbawa oleh hoax, jangan terbawa oleh isu-isu yang ada, harus dari ahlinya. Cuman masa di masyarakat sing darane ahli ki sapa? Itu kan kebingungan. Oh, dekne maca di koran sing disuguhi ya kuwi. Berarti ahlinya ya koran itu toh. Itu wartawan gitu. Nah ini yang kita lihat terjadi saat ini. Makanya kalau kemudian yang ketiga yang butuh kita ambil itu, setelah kita mengenal, apalagi seperti sekarang ini, yang seharusnya nggak ada alasan untuk panik seharusnya. Kita sosialisasikan seperti di kita langsung membuat beritawan di data yang punya sejarah sakit di komunitas 3.000 orang di dalam semua ustadz, santri semuanya ini siapa? Kan kita data. Makanya kan di klinik kan di datanya ada semua, kita cek. Mungkin sakit jantung, sakit paru kita cek semua. Kemudian ini kita buat edaran secara tersendiri, secara person.
Yang ini langsung kita beri edaran. Mohon tidak keluar rumah. Gitu kan. Jaga diri. Ini yang kita tekankan, jangan mudah berkomunikasi dengan orang yang tidak jelas sehat atau tidak, kena virus atau tidak. Jadi kita bisa memilah. Jadi yang sakit-sakit ini untuk pertama tidak mudah keluar, menahan diri di dalam, sadar kalau dia habis ketemu dengan orang asing, ya, salaman, cipika-cipika, apalagi pamannya begitu karena teman lama, dia balik, maka dia harus membersihkan diri. Itu pun tidak untuk bersegera keluar seharusnya. Walaupun dia kalau sudah mandi dan seterusnya pakaiannya ganti, keluar juga nggak masalah. Kalau dia nggak bersin kan juga nggak kena lingkungannya. Sebetulnya kan bertanya, jika bersin, kemudian jika kita jelas, kemudian yang di atas 60 tahun, ketepatan di kita kan nggak ada. Kita susukan kan memang nggak ada, alhamdulillah. Ya anak di dapur sih kan gitu kan aman-aman saja, yang penting pala panganannya sehat. Itu ya kita itu langkah ketiga. Jadi kita mengidentifikasi yang umur 60, di atas 60, kemudian yang punya sejarah sakit, ya rekod sakit apa saja itu. Kemudian kita tahu, kita informasi dari ahli tadi menginformasikan bahwa kalau dia diabetes itu sangat mudah, paru-paru atau nafas, katakanlah demikian ya. Nah ini kan kita data, ini kita beri SOP apa yang harus dia lakukan untuk demi kita semua. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, terus ini yang terakhir nih, sekaligus yang terakhir. Kan ini diprediksi akan seperti chaos sosial, akan seperti tahun 98. Yeah. Bisa jadi. Yang gitu itu orang udah banyak diskusi seperti itu. Itu latar belakangnya karena keterbatasan bahan pangan. Sementara kalau manusia sudah keterbatasan bahan pangan, kayak data juga di rumah sakit, salah satu puskesmas juga saya baca itu, teman mengabarkan bahwasanya ada salah satu puskesmas yang APD-nya itu sampai tahun 2020 itu habis dicuri. Karena keterdesakan kondisi ekonomi. Yeah. Nah ini kan juga diprediksi juga akan ada keterbatasan bahan pangan yang bisa menimbulkan chaos. Yeah. Nah kalau dari Bapak ini apa sih yang bisa dilakukan step atau langkah nyata atau aksi nyata yang bisa dilakukan oleh kita atau barangkali masyarakat atau keluarga? Efek domino dari COVID virus ini memang sangat luar biasa. Ekonomi, sosial, pendidikan, kita semua rasakan, kita nggak anggap ini ya. Itu luar biasa. Sehingga tadi seharusnya kita bisa mengidentifikasi, tidak harus dengan lockdown habis-habisan buta. Kita jok lagi ya. Kita jok lagi nih. Seandainya tahapan kita melihat dari data BMKG dan Badan Meteorologi bencana ini juga, di mana tadi banjir ya, kemarin banjir ya, itu juga hebat. Kalau ini juga salah satu disusuli itu, nggak beli sosial, kita harus menangani seseorang, apa yang terjadi. Kalau kita menangani orang sekarang itu, kalau ada orang kecelakaan, nggak ada orang mau nolong. Itu sudah khawatir itu kena virus. Sekarang ini di mana-mana ini kejadian ya. Di mana banyak. Kalau ada kecelakaan di jalan dimanapun, tidak ada orang yang mendekat mau menolong. Ini sudah terjadi. Di samping tadi ada yang mencuri. Kemudian tadi di depan ke sosial, asumsi saya itu adalah logis, dikarenakan bahwa sekarang ini dengan sakit ini kita tidak membuat satu sikap yang bijak, keputusan yang bijak, tapi keputusan yang panik, perilaku yang panik, undang-undang yang panik. Akhirnya yang terjadi adalah saat ini membangun ego, menara gadingnya masing-masing. Ini nanti kalau antar, pertama ekonomi, komunikasi ekonomi sudah bisa terjadi. Barter itu adalah hal yang mendasar terjadinya untuk tukar pangan. Barter itu sudah standar sunatullah, sunatul rasul. Walaupun sekarang barter itu diwujudkan dalam bentuk uang, kan gitu ya. Tapi tetap pada dasarnya adalah barter. Kemudian
pada saat antar kampung sekarang ini, antar kota sudah nggak bisa dilakukan, sudah saling membatasi, walaupun tak apapun alasannya, kecurigaan ini, maka ini akan memunculkan, bisa jadi nanti akan berkelahi antar kampung, antar masyarakat, antar kota. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini, makanya untuk menyikapi kemudian ekonomi, tentu ini sudah banyak yang sambat, sudah nggak punya duit, nggak punya sangu, pangap. Ya mohon maaf kalau ini dari teman-temannya Mas Hari. Sehingga kita per bulan juga menyisihkan, maaf kalau ini bukan maksudnya apa-apa, dari dana hibah, dari dana amal yang bersifat untuk sosial. Kita kan sudah minus, tapi kan kita terus memberikan kepada mereka, karena kita harus memberikan bukan asupan nutrisi, tapi asupan perut. Kepada keluarga dan kepada anak kita sudah rutin per bulan, kita sudah mengeluarkan itu. Karena kita nggak mentolo dengan keadaan dan situasi yang ada saat ini, maka seharusnya kita bisa bijaki itu. Lockdown nggak membabi buta seperti ini. Kalau kita jok lagi begini, kalau kita melakukan lockdown sekarang ini, ekonominya mati, nggak sehat semuanya. Toh seandainya yang mati, katakanlah demikian, memang dia sakit, memang dia tua. Kalau ternyata akhirnya dia juga kena, ini upama loh, ini jok, ini muni jok, jok hari kena bahasa Jawa nih. Kita lockdown supaya tidak terjangkit penyakit corona. Ya. Apakah bisa jadi, apakah ini nggak justru memperlama waktu kita dalam posisi panik? Umpamanya kan gitu. Kalau kita berbicara natural, satu. Tapi kita juga mungkin bijak ya, tadi diidentifikasi dan seterusnya, kontrol seperti apa ya, edukasi yang penting seperti apa caranya. Pada saat kita itu melakukan satu bentuk lockdown terkunci, kita ekonomi jelas nggak berkembang, pemberdayaan nggak berkembang dan seterusnya, karena masyarakat kita juga tidak terbiasa waktu kosong digunakan untuk tanam, untuk tandur, untuk baca, itu nggak terbiasa masyarakat kita. Tapi kalau kita sudah terbiasa, sebenarnya tanam tandur itu malah pemberdayaan luar biasa. Maka saat ini lockdown, selesai lockdown, sembuh corona nggak ada, maka negara kita tahu makmur. Berarti memang ya, jika kita melakukan penanaman polo pendem, empon-empon, dapat kita lakukan di sekitar kiri kanan kita. Sebagai contoh, ya, Mas Arif, kalau kita terjadi jatuhnya makanan dan kelangkaan makanan sehingga kita kebingungan, contohnya apa? Ada makanan cadangan, polo pendem, umbi-umbian, itu bisa kita tepung. Ya. Kalau sudah ditepung, kita bisa makan dengan dimasukkan satu gelas. Ini adalah 1 sendok tepung polo pendem, akan mengenyangkan sudah, memenuhi kebutuhan karbohidrat dan seterusnya. Apa jenisnya itu kan mungkin dilakukan waktu. Kalau kita bisa lakukan itu, seandainya kemudian ada karbohidrat yang secara kualitas lebih baik daripada beras, ini tanaman pohon, namanya sukun. Ini kan bisa, ini tanaman besar-besaran sukun. Jadi itu kan beras endas-endas gitu. Itu karbohidratnya itu lebih sehat. Kalau ini dapat dilakukan, akan lebih baik. Itu dimakan, bagaimana cara pengawetannya? Ya ditepung kembali, ditepungkan aja. Dan itu kalau kita makan nggak mateng amat, nggak sampai banyak, kemudian seperti kita memakan nasi, dikasih sayur, kan enak, malah sudah manis. Gitu. Contoh itu. Jadi bagaimana menanggulangi ini? Maka dan corona selanjutnya jika ini kepanjangan. Sebab kalau sudah virus itu sudah beredar, nggak akan bisa hilang. Karena virus pada dasarnya kan nggak hilang, cuma nggak bekerja. Ya. Nah, gitu. Ya, non-aktif nanti kalau nempel di inang kerja lagi. Iya. Nah, pada saat seperti ini, yang itu kita lakukan sebenarnya ini akan terus. Memang kalau sudah kena penyakit ada memori sakit sehingga virus itu lebih kuat. Tapi terlepas dari ini, bahwa pada saat kita melakukan satu tanam, diam di rumah itu untuk melakukan penanaman. Tapi kalau tidak edukasi ini nggak dilakukan, ya seperti sekarang ini banyak main game. Ya sayang sekali, ya benar. Dan sayang sekali hal ini yang tidak
tersosialisasikan ke masyarakat. Ya. Gitu. Kembali saja di Mas Ari. Kalau kita melihat bahwa Job, seandainya kita melakukan lockdown supaya orang nggak banyak sakit, tapi supaya mati pelan-pelan, gimana? Nah, itu dia. Itu yang kita juga nggak tahu itu. Jadi kita bingung sekarang nih, sebenarnya kebijakan lockdown ini harus seperti apa? Iya. Batasannya bagaimana? Solusinya Apakah apa? Italia itu nggak lockdown? Lockdown. Lockdown. Mati banyak. Iya, makanya. Dia hanya berhenti pada saat lockdown hanya sesaat, Mm-mm. kan gitu kan? Walaupun yang di Cina katanya juga bisa sudah steril sih, tapi faktanya kan katanya sih juga karena nggak terbuka gitu aja, ditutup informasi. Kembali kepada situ. Kemudian Amerika juga begitu. Artinya ini hanya memperlambat supaya mati pelan-pelan. Iya. Lagi pula pertanyaannya itu sebenarnya gini Mas, harusnya. Gimana? Apakah mungkin Indonesia ini lockdown? Nah, Ya, karena nggak mungkin. Karena banyak masyarakat kita yang pendapatannya itu harian. harian. Iya kan? Petani, masa dia nggak ke sawah, nggak panen. Kok petani bakal pentol. Oh, iya, Dari Pak. semua sisi kulturnya, budayanya, ini di kita tuh sebenarnya seperti nggak mungkin, berat kalau melihat ini. Jadi kalau masyarakat kita dibuat lockdown penuh, itu memang ekonomi pasti hancur melebihi yang mana-mana, Iya. pasti. Itu salah satu saja. Tapi ini semua kalau kita melihat hikmah, kita bisa ramal hikmah sendiri. Ini bisa dilihat sendiri di YouTube, kita ada Iya, dan hikmah di- terbesar dan di Facebooknya Bapak. di Facebook juga di Anu sudah ada. Itu hikmahnya seperti apa? Itu mohon maaf, ini terpaksa kita mengungkap kita dengan khawatir. Kakak dari guru-guru memang ini adalah merupakan awal, dan ini akan, kalau kita nggak menyiapkan mental kita secara fisik, secara non fisik, makanya kita membangun kemandirian pangan yang selama ini, maaf, konsasi atau paranormal Mbak Yu dan sebagainya, maaf, sebenarnya kalau Bapak dulu kan kalau dapat informasi dari ditawakan dari guru kan kita kan memang diperkenalkan komunikasi. Itu pun kita tidak mengungkap bentuk wujudnya kok. Akan di bencana saya nggak pernah mengungkap itu, tapi saya wujudkan dalam bentuk program. Apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Termasuk kemandirian pangan, penanaman Pohon-pohon, pohon-pohon itu sudah sejak tahun 2002 atau 2004. Ya. Karena sulitnya mengajak masyarakat sehingga saya 2 tahun jadi petani kok. Ya. Nah, itu mungkin kalau dari yang nonton ini ada pemegang kebijakan atau pejabat atau pengusaha apapun ya, mungkin bisa lebih berpikir jernih, mungkin barangkali bisa melakukan edukasi secara konkret nyata stepnya itu apa, kayak mungkin lockdown daerah ini, tapi kita nggak dikasih tahu setelah lockdown kamu berdiam diri di rumah itu ngapain, kayak yang dibawa tadi kan, ya diam diri di rumah yang berarti nggak main game. Ibaratnya seperti itu bercandanya gitu loh. Iya. Kita harus tanam untuk kebutuhan pangan supaya nggak terjadi chaos sosial, keterbatasan pangan dan segala macamnya. Artinya itu tadi oke, dari awal kita tadi ngobrol dari data segala macam gimana harus secara psikologi kita menyikapi, kemudian tadi ada solusi yang terkait dengan imunitas yang dari dalam tubuh. Selain lockdown juga harus ada ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan tubuh, selain juga olahraga, ada nutrisi tambahan tadi juga sudah dibahas. Dan yang terakhir menjawab pertanyaan gimana nanti kalau kita chaos sosial. Ini multi nutrisi ini. Multi nutrisi ya itu. Dan Tinggal serap. yeah. Nanti kalau ada yang mau hubungi nanti DM saya aja, atau mungkin DM ke tim, kirim email ke tim CTU TV juga bisa. Kayaknya obrolan kita cukup sekian karena kita udah ngobrol banyak tadi. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi. Sekian dari kami. Saya di sini membawa acara, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.